Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung di channel YouTube kami, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi karena channel kami ini akan mengupdate setiap informasi mengenai perkoperasian, perpajakan, keuangan, akuntansi, manajemen, dan juga digitalisasi. Kali ini kita akan membahas mengenai dokumen atau bukti atau data dukung apa saja yang harus dipersiapkan pada saat Bapak Ibu atau teman-teman melakukan pemrosesan atau penguploadan data di OSS untuk memperoleh izin simpan pinjam. Nah, untuk persyaratan-persyaratan itu aku harus dibuktikan dengan data dukung. Yang pertama adalah data dukung mengenai bukti setoran modal usaha awal. Untuk operasi yang baru berdiri, tentu saja bahwa modal usaha awalnya itu belum digunakan sehingga masih semuanya berada di buku bank atau saldo bank. Nah, untuk proses penguploadan data di buku bank ini, pastikan halaman depan itu difoto dan juga halaman saldo akhir itu juga difoto, lalu dibuat ke dalam bentuk PDF. Setelah itu, di poin kedua itu adalah berupa kwitansi atau bukti setoran simpanan modal dari masing-masing anggota atau eh, per anggota. Misalnya untuk pendirian koperasi baru, minimal anggotanya adalah 9 orang atau 20 orang, Bapak Ibu bisa mengupload dua bukti setoran dari 20 orang tersebut. Tetapi untuk koperasi yang sudah berdiri di atas 1 tahun ataupun sudah terlanjur memiliki badan hukum di bawah regulasi ini berjalan atau sebelum Permen 8 tahun 2023, maka dalam penguploadannya itu cukup saja buku bank atau halaman depan dan halaman saldo akhir, lalu juga beberapa perwakilan anggota. Jika anggotanya sudah ratusan ribu atau ribuan, maka perwakilan saja sehingga dapat dilihat kembali mengenai daftar simpanan juga dari koperasi tersebut. Nah, untuk kwitansi atau bukti setoran ini pun diupload dari perwakilan beberapa anggota. Nah, ini untuk verifikator perlu diketahui bahwa harus ada perbedaan antara koperasi yang baru berdiri dan koperasi yang sudah berjalan atau sudah beroperasi simpan pinjam, yang dimana dalam hal pengalihan izin usaha simpan pinjam dari izin usaha simpan pinjam secara manual kepada izin usaha simpan pinjam secara elektronik. Nah, ini adalah tahap pertama dalam penguploadan data atau bukti atau data dukung mengenai modal usaha awal. Lalu yang berikut adalah mengenai dokumen atau data dukung persyaratan kedua yaitu rencana kerja. Nah, rencana kerja ini 3 tahun ataupun Bapak Ibu menggunakan rencana kerja mengikuti dari masa jabatan pengurus dan juga pengawas. Nah, untuk rencana kerja ini ada tiga. Yang pertama, rencana kerja di bidang permodalan. Di bidang permodalan itu pastikan bahwa data dukung atau bukti yang akan diupload dalam rencana permodalan ini mencakup rencana penghimpunan modal sendiri yang dimana berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dan juga dana cadangan. Lalu yang berikut adalah rencana modal pinjaman yang berasal dari anggota dan juga koperasi lain, ataupun bank, ataupun lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan juga surat utang dilakukan serta sumber lainnya yang sah yang dimana diamanatkan dalam Permen 8 tahun 2023. Ini mengenai rencana permodalan. Yang berikut adalah rencana kegiatan usaha. Untuk rencana kegiatan usaha ini, pastikan bahwa rencana jenis produk dan juga rencana pendapatan dan biaya. Rencana jenis produk ini terjadi dalam produk-produk simpanan maupun produk-produk pinjaman. Jadi inovasi-inovasi atau jenis-jenis produk yang telah ada ataupun akan ada bagi koperasi yang baru berdiri dan koperasi yang sudah berdiri itu yang sudah ada itu harus dimuat dalam rencana kegiatan dan juga rencana pendapatan dan biaya. Nah, itu minimal 3 tahun atau maksimalnya 5 tahun mengikuti masa jabatan kepengurusan. Yang ketiga adalah rencana bidang organisasi dan juga sumber daya manusia. Nah, untuk rencana kerja di bidang organisasi ini, teman-teman perhatikan pertama itu mengenai struktur organisasi itu tersendiri, lalu uraian tugas, wewenang dan juga tanggung jawab,
dan pembinaan bagi calon anggota untuk menjadi anggota. Untuk diketahui bahwa untuk koperasi yang memilih closed loop itu tidak ada lagi calon anggota, sehingga wajib pada saat sosialisasi atau pengrekrutan calon anggota itu harus menjadi anggota. Yang berikut adalah rencana mengenai jumlah karyawan di setiap tahun, ataupun mungkin rencana dalam pembukaan kantor cabang dan juga penambahan karyawan dan seterusnya. Ini adalah rencana-rencana yang harus dimiliki dalam koperasi mengenai rencana kerja, dan ini harus diupload pada saat pengupload data dukung atau bukti daripada rencana kerja. Yang ketiga adalah administrasi dan pembukuan pada koperasi simpan pinjam atau KSPPS ataupun USP ataupun USPPS. Untuk administrasi organisasi dan juga pembukuan itu minimal ada yang pertama itu buku daftar pengurus, ini juga harus diupload, di mana dalam buku daftar pengurus itu ada tertulis setiap nama pengurus, identitasnya dan juga tanda tangan. Lalu ada buku daftar pengawas, lalu ada buku daftar anggota di mana sahnya seorang anggota itu jika sudah menandatangani ataupun cap jempol dari buku daftar anggota. Yang berikut adalah buku daftar simpanan anggota. Ini pun kalau misalnya bagi koperasi yang baru berdiri, jika anggotanya masih sedikit boleh mengupload. Tapi jika koperasi sudah berdiri dan anggotanya sudah ribuan, maka bisa mengupload halaman depan dan halaman belakang. Lalu buku daftar pinjaman anggota. Nah, kenapa harus diupload hanya sebagian? Karena biasanya muatan dari Google Drive ataupun ada batas maksimal daripada dokumen yang diupload. Jadi kalau dokumennya terlalu besar, maka nanti di OSS tidak bisa menerima. Yang berikut adalah formulir dari permohonan menjadi anggota. Nah, formulir ini kalau koperasinya baru berdiri, ini hanya dalam berupa formulir kosong. Tetapi kalau koperasinya sudah berdiri, pastikan ini salah satu contoh atau beberapa contoh dari anggota yang sudah mengisi formulir permohonan itu menjadi anggota. Lalu ada formulir permohonan pengunduran diri sebagai anggota, kalau ada anggota yang mengundurkan diri dan mengisi formulir tersebut. Lalu ada formulir tabungan dan simpanan berjangka, administrasi hutang dan diterima, lalu formulir administrasi modal sendiri dan juga formulir perjanjian pinjaman. Jika koperasi Bapak Ibu adalah koperasi yang baru berdiri, maka ini dalam bentuk formulir kosong. Tetapi kalau koperasinya sudah berjalan atau sudah beroperasi, maka wajib formulirnya itu tidak lagi kosong, tetapi sudah ada nama-nama anggota ataupun daftar yang ada dalam koperasi tersebut. Ini untuk komponen data dukung yang ketiga. Untuk data dukung atau dokumen persyaratan yang keempat atau berikutnya adalah di mana pengurus dan pengawas itu harus memiliki riwayat hidup, di mana dalam riwayat hidup atau CV-nya itu melampirkan surat pernyataan juga. Jadi selain daftar riwayat hidup per masing-masing pengurus dan juga pengawas, kalau misalnya koperasi itu memiliki 3 pengurus dan 3 pengawas, maka 6 orang yang akan melampirkan daftar riwayat hidup. Hidup aja itu juga dimuat atau ditambahkan di poin berikutnya adalah mengenai surat pernyataan. Jadi selain daftar riwayat hidup ada juga surat. Surat pernyataan ini harus bermaterai 10.000 yang dimana telah ditandatangani dan dalam substansi atau isi atau deskripsinya itu yang pertama mencakup tentang mengatakan bahwa tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan. Yang kedua itu tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan juga tidak pernah dinyatakan pilot ataupun menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan. Nah, ini harus ada pernyataan-pernyataan ini. Ini bagi koperasi yang baru berjalan cukup pernyataan, tapi koperasi yang sudah berjalan jika sudah memiliki surat keterangan pengadilan negaga atau SKCK itu juga dilampirkan sebagai bukti daripada surat pernyataan tersebut. Yang berikut adalah surat keterangan lulus UKK atau surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus dan pengawas. Nah, untuk
SKL UKK ini bagi koperasi primer atau sekunder kabupaten kota maka dikeluarkan oleh bupati atau wali kota ataupun dinas yang membidangi koperasi di wilayah kabupaten kota tersebut. Sedangkan untuk SKL UKK primer atau sekunder provinsi maka dikeluarkan oleh gubernur atau dinas yang membidangi koperasi di wilayah provinsi tersebut. Untuk koperasi binaan nasional atau SKL atau surat keterangan lulus UKK primer ataupun sekunder nasional itu dikeluarkan oleh Menteri Koperasi. Dokumen persyaratan berikut adalah surat pernyataan yang bermaterai yang dimana ditandatangani oleh pengurus, di mana isinya adalah komitmen dalam hal misalnya terdapat kelebihan dana maka harus dapat menempatkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah bentuk giro, deposito berjangka, tabungan sertifikat deposito pada bank, ataupun simpanan dan simpanan berjangka pada KSPP S ataupun KSP dan lembaga keuangan lainnya. Lalu yang berikut adalah pembelian instrumen saham, obligasi, pasar modal, pengembalian dana tabungan melalui sarana investasi lainnya atau investasi langsung dan juga misalnya dalam bentuk penyertaan modal dan pemberian pinjaman kepada koperasi lain melalui kerjasama antar koperasi ataupun pembiayaan sindikasi untuk suatu proyek jangka pendek dalam risiko rendah dan di mana ini memiliki pendapatan yang tinggi atau moderat. Nah, ini adalah komitmen-komitmen yang harus dimiliki oleh pengurus yang dimana dalam bentuk surat pernyataan. Yang ketujuh adalah surat pernyataan mengenai informasi penerima manfaat atau beneficial owner di koperasi yang ditandatangani juga oleh pengurus. Nah, untuk contoh BO ini, teman-teman bisa download di persyaratan izin di video kami yang sebelumnya. Lalu yang berikut mempunyai peraturan khusus tentang prinsip mengenali pengguna jasa. Untuk contoh Persus ini pun bisa di-download di video kami sebelumnya. Lalu sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola. Jadi bagi manajer itu harus memiliki sertifikasi kompetensi. Tetapi belum memiliki manajer, maka cukup dari koperasi atau pengurus koperasi. Lalu surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan Go Anti Money Laundering atau Go AML, di mana dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Nah, yang terakhir adalah dokumen mengenai bukti kepemilikan. Jika koperasi itu memiliki kantor, maka ada bukti kepemilikan. Jika kantor itu milik sendiri, maka dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atas nama koperasi. Sedangkan jika kantor itu adalah sewa atau pinjam pakai, maka dibuktikan dengan surat perjanjian sewa kantor atau pinjam pakai. Lalu yang terakhir adalah sarana kerja. Untuk sarana kerja ini meliputi yang pertama meja dan kursi kerja, alat hitung, tempat menyimpan uang atau berangkas, tempat menyimpan buku administrasi atau pembukuan atau disebut lemari arsip, lalu buku pedoman atau persus-persus di bidang simpan pinjam koperasi, dan terakhir adalah papan nama. Nah, ini semua jika dalam bentuk buku pedoman diupload, kalau misalnya dalam bentuk inventaris juga diupload, dan papan nama juga difoto dan diupload di OSS. Nah, demikianlah syarat-syarat atau data dukung dokumen persyaratan usaha simpan pinjam. Jika ada informasi lanjutan, Bapak Ibu bisa mengetik di kolom komentar atau bisa bergabung di link diskusi kami di WhatsApp grup klinik. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.